Penjara Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara disebut sudah diketahui identitasnya. Beberapa penjara tak lain merupakan penjaga dan petugas keamanan Rusunawa. Beberapa pun sudah ditangkap namun tak pernah diproses hukum. Dibangun untuk jadi tempat tinggal, warga korban penggusuran juga merelokasi mereka yang sebelumnya tinggal di kolong tol. Sejak pembangunannya, rumah susun sederhana sewa alias Rusunawa di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara berselimut problema. Mulai perizinan dan peruntukannya, hingga kini terbengkalai bahkan habis dijarah. Usai penghuninya direlokasi sebab bangunan dinilai tak layak huni. Tak sampai setahun, pipa-pipa, kabel, hingga besi kerangka dan pintu serta kayu jendela ludes. Jadi sorotan juga keprihatinan. Disebut penjarahan berlangsung terang-terangan. Sejumlah pelaku disebut sudah diketahui. Termasuk belakangan terungkap, petugas atau penjaga Rusunawa turut terlibat. Namun tak semua diproses hukum. Mantan kepala pengelola buka suara terkait alasannya. Itu yang dan terhadap anggota kita PJLP, misalnya security yang kedapatan tertangkap tangan pada saat itu melakukan, itu sudah kita lakukan punishment berupa pemecatan, tidak diperpanjang status PJLP-nya. Itu ada 5 orang pada saat itu karena kedapatan tertangkap tangan, dan untuk cleaning service itu ada 2 orang. Kini kondisi ini kian disoroti. Pengelola ungkap pencurian aset juga penjarahan Rusunawa Marunda bakal ditindaklanjuti. Dan kali ini pun bakal dilaporkan ke polisi. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET. Ya, Rusunawa Marunda Blok C memang sudah dikosongkan. Namun ada penghuni yang masih bertahan. Warga sebut kondisinya memang tak layak, penjarahan pun disebut terang-terangan. Seperti apa? Lantas ini akan disampaikan Adrian Ditya yang udah ada di Cilincing, Jakarta Utara. Kita tanyakan Adrian, seperti apa fakta terkini dari sana? Ya, selamat sore Angie dan juga Good People. Memang seperti inilah situasi terkini dari Rusunawa Marunda Blok C. Di mana seperti terlihat di belakang saya ini puing-puing bangunan ini tersisa seperti ini, bangunan-bangunan yang luluh lantah, tembok-tembok yang roboh, dan juga memang sisa-sisa bangunan seperti pintu dan juga sofa ini ditinggalkan begitu saja, tidak ada upaya untuk pembersihan dan juga memang relokasi dari puing-puing bangunan yang tersisa. Area di tempat saya berdiri saat ini adalah area yang seharusnya ini menjadi area berkumpul dan juga bercengkrama bagi warga-warga yang tadinya memang tinggal di lokasi ini. Di lantai-lantai atas ini juga sama, kondisi serupa dan memang tidak ada pintu dan juga jendela yang terjadi atau yang masih tersisa karena memang penjarahan dan pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu memang keroposnya bangunan ini juga terlihat dengan jelas di area tempat saya berdiri saat ini. Hal ini memang terlihat cukup nyata di mana tembok-tembok ini sudah bolong dan juga seperti keropos dan tidak ada perawatan yang sempurna. Dan memang kami di sini, pantauan kami dari sejak siang tadi ini tidak ada aktivitas yang dilakukan, dan juga informasi dari pihak pengelola ini tidak ada penambahan personil dan juga pengetatan aturan dari pengunjung yang hendak masuk ke sini. Tadi juga memang kami juga memantau di area ini sudah tidak ada lagi kabel ataupun pipa-pipa seperti yang dilaporkan. Dan kita bisa lihat bersama mungkin Angie dan juga Good People, area yang ada di kanan saya ini adalah kamar mandi yang seharusnya ini masih tersisa, meskipun tidak ada orang, ini masih tersisa, ada urinoir dan juga memang ada pintu-pintu. Namun seperti yang terlihat ini hanya ada sisa-sisa pintu yang masih bisa dalam tanda kutip diselamatkan dari aksi pencurian dan penjarahan yang terjadi. Di Rusunawa Marunda Blok C ini sendiri, dalam satu lantainya ini terdapat 20 unit rumah ya. Jadi di Rusunawa ini ada terdiri dari 5 lantai, di mana satu gedung ini terdiri dari 5 lantai, dan satu gedung ini berisi sekitar
100 unit rumah dan ini ada 5 gedung, artinya ada sekitar 500 unit yang dikosongkan dan terbengkalai begitu saja sejak memang pemerintah ini menetapkan standar kualifikasi keamanan yang tidak aman sehingga merekomendasikan warga untuk segera pindah dari Rusunawa Marunda Blok C ini. Selain itu memang di area Rusunawa Marunda ini juga memang ada beberapa blok lain, yakni ada blok A, blok B, dan blok C dan blok D. Ini yang masih beroperasi seperti biasa. Tadi kami berkunjung ke blok A dan juga blok B, di mana tadi pantauan kami ini warga masih beraktivitas normal seperti biasa. Tampak tidak ada pengurangan atau dampak yang terjadi. Penjarahan juga hanya terfokus atau terpusat dilakukan di area blok C ini. Warga tadi juga sempat menyampaikan bahwa mereka juga mendapatkan surat peringatan atau edaran untuk pengosongan rusun akibat dari memang adanya salah satu gedung atau bangunan yang rusak. Dan memang hal ini sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, sekitar 1 tahun yang lalu atau tidak lama setelah memang pemerintah ini mengeluarkan edaran untuk warga penghuni Blok C ini untuk melakukan pengosongan rusun. Namun hal ini juga memang dikeluhkan oleh warga dan tidak ada, memang syukurnya ini tidak ada pemberitahuan lebih lanjut dan permintaan bagi para warga yang ada di Blok A dan Blok B ini untuk melakukan pengosongan, sehingga memang warga ini cukup bingung. Tadi ketika kami jumpai ini warga cukup bingung jika memang harus dikosongkan seperti apa yang terjadi di belakang saya ini, mau kemana mereka gitu. Jadi karena ini adalah warga-warga yang tinggal di Rusunawa Marunda ini adalah warga-warga yang tadinya merupakan korban gusuran dari proyek pemerintah, yakni di Kalijodo dan juga di Pasar Ikan. Dan memang para warga ini masih menunggu memang apakah viralnya dari peristiwa penjarahan dan juga pengosongan bangunan yang di Blok C ini, memang bangunannya sudah rusak, padahal ini bangunan ini tidak lama berdirinya, tidak jauh berdirinya, dibangunnya ini dari antara Blok A, Blok B, dan Blok C ini tidak jauh berdirinya. Namun kerusakan separah ini sudah terjadi di Blok C dan ini dikhawatirkan oleh warga yang tinggal di blok-blok lain karena memang kualitas bangunan ini kurang lebih serupa. Namun kami juga masih menunggu informasi terkait memang dan menunggu konfirmasi apakah memang betul memang waktu itu ada edaran surat yang dikeluarkan oleh pengelola kepada para warga untuk mengosongkan bahan atau Rusunawa ini sendiri. Tadi juga kami sudah berbincang dengan pengelola. Pengelola ini menyatakan bahwa pimpinan-pimpinan dari pengelola Rusunawa ini sedang menjalani pemeriksaan atau menjalani rapat juga dengan pihak-pihak terkait masalah dari penjarahan yang terjadi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum penjaga keamanan yang terjadi di Rusunawa Blok C ini sendiri. Kembali ke studio, Angie. Ya baiklah, terima kasih Adrian Ditya dari Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.